Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Untuk menghargai waktu teman-teman semua yang berharga, maka kita mulai saja. Walaupun tidak semua yang berkesempatan hadir, insyaallah pada malam ini kita akan membahas pembahasan mengenai puasa berdasarkan kitab atau matan Mukhtasar Abi Syuja', insyaallah ta'ala. Ini kayaknya kalau kita bahas semua sampai puasa Syawal tidak akan cukup waktu. Barangkali kita bahas tentang puasa saja, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya sudah kita kirim ke grup. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Kitabus Siyam. As-Siyam, pertama dalam pembahasan atau dalam matan Abi Syuja', pembahasan tentang puasa lebih didahulukan daripada haji. Kenapa? Karena melihat kepada banyaknya orang yang melakukan puasa dibandingkan orang yang melakukan haji. Maka karena itu pembahasan puasa lebih dikedepankan. Walaupun di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bab penyebutan puasa diakhirkan. Buniyal Islamu ala khamsin ila akhiril hadis. Kemudian terkadang disebutkan siyam, terkadang disebutkan saum, yang mana mereka berdua ini sama-sama istilahnya masdar. Masdar dari fi'il shoma yasumu, sauman wa siyaman. Namun eh, terkadang ada yang membedakan. Ala kulli hal, di sini penulis rahimahullah ta'ala memakai istilah siyam. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tentu tentang dalil pensyariatan telah kita baca pertama dari Al-Quran Al-Karim Al-Baqarah 183 dan juga hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan diantaranya wasiyami Ramadan, wasawmi Ramadan. Kemudian ada juga ijma' kesepakatan ulama bahwa dia merupakan diantara rukun Islam. Sekarang sudah banyak yang sudah tidak tahu beda rukun Islam, rukun iman, terutama para pemuda kita. Kemudian biasanya para penulis menyebutkan terlebih dahulu tentang pengertian. Maka kita katakan bahwa puasa pengertiannya insyaallah ma'ruf ya, menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang khusus, dan juga dilakukan pada hari-hari yang sah untuk dilakukan puasa padanya. Ini kalau kita berbicara puasa secara umum, maka puasa menahan diri pada hari-hari yang sah dilakukan puasa padanya. Karena ada beberapa hari yang mana kita tidak sah berpuasa pada hari-hari itu, seperti dua hari raya, kemudian 3 hari tasyrik, dan juga Yaumus Syak, hari yang dikeragui apakah dia sudah Ramadan atau belum, yaitu tanggal 30 Sya'ban nanti, kalau belum jelas terlihatnya hilal dan juga tidak ada sebab khusus, maka tidak boleh berpuasa pada hari itu. Kemudian juga sebelum membahas tentang syarat, ini agak ada tipu sedikit. Sebelum membahas tentang syarat wajib puasa, biasanya ada dahulu pembahasan mengenai syarat sah puasa.
apa saja, oh ya nanti juga ada kayak. Ya, sebelumnya juga akan ada pembahasan bagaimana cara penetapan Ramadan. Bagaimana cara penetapan Ramadan, yaitu hanya dengan eh, sekitar 4 cara. Pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Kemudian yang kedua, kalau kita belum terlihat, maka dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Sumu li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Dhamir hi pada hadis tersebut tidak disebutkan kemana marji'nya karena sudah ma'ruf bahwa dia maksudnya adalah hilal. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Dan berbukalah atau berhari rayalah ketika melihat hilal Syawal. Kemudian itu 2 cara. Menggenapkan Sya'ban 30 atau melihat hilal pada malam 30 Sya'ban. Ada juga cara lain dalam menetapkan puasa Ramadan, yaitu dengan cara ijtihad, usaha. Ini terkhusus bagi orang-orang yang tidak bisa mengetahui waktu, seperti orang yang di penjara, contohnya yang tidak bisa tahu waktu, tidak bisa bertanya juga contoh. Maka dia berusaha mengira-ngira dengan dugaan yang kuat, didahului dengan usaha. Mungkin apa ya usahanya ya? Wallahu a'lam. Yang penting diusahakan ketika dia sudah berpuasa dan ternyata dugaannya itu pas ya, dengan Ramadan, maka berarti puasanya sah sebagai puasa Ramadan. Atau ternyata dia keduluan puasanya, dia sudah berusaha mengetahui bulan, coba mengingat-ingat hari, contohnya begitu, eh dan, dan sudah berpuasa. Tahu-taunya ketika dia nanti bebas dari penjara, diketahuilah bahwa dia duluan puasa daripada Ramadan. Berarti dia belum terhitung melaksanakan puasa Ramadan. Puasa yang dikerjakan kemarin cuma terhitung sebagai apa? Puasa sunnah. Maka wajib untuk mengerjakan Ramadan. Atau ternyata puasanya yang dia kerjakan dalam penjara lebih apa namanya terlambat ya. Orang sudah puasa sebelumnya dia baru puasa. Berarti sah juga sebagai puasa namun jatuhnya adalah qadha. Dan juga di antara pembahasan yang biasa disebutkan adalah tentang bahwa Rasulullah SAW berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali atau 9 tahun Hijriah. Dan di antara 9 puasa tersebut, 8 di antaranya jumlah hari dari bulan Ramadannya naqis 29. Cuma satu kali Ramadan yang Nabi dapatkan yang jumlah harinya 30. Kalau kita baca keterangan para ulama, di antara hikmahnya adalah untuk mengobati hati-hati para umatnya yang mungkin mendapatkan Ramadan 29 sedangkan umatnya sedang semangat beribadah 30 hari contohnya. Itu juga di antara hikmahnya adalah untuk memberitahukan bahwa walaupun jumlah harinya 29 atau 30, pahalanya sama. Pahala Ramadannya sama dari segi puasa Ramadan. Walaupun tentunya bagi yang mendapatkan puasa 30 hari akan ada kelebihan. Tentu pada hari ke-30 ada kelebihan sahur. Kita sahur lebih banyak dibanding yang puasa 29 hari. Yang puasa 30 hari sahur lebih banyak, iftarnya juga lebih unggul sehari dan doa ketika iftar juga ini eh, kelebihan yang dimiliki oleh yang puasa 30 hari. Kemudian Ramadan, puasa Ramadan bil khusus diwajibkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban.
Para asatiz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa puasa ini ma'lumun minad din bid darurah. Suatu ibadah yang dimaklumi, diketahui dari agama kita ini, yang mana bid darurah, hampir atau bisa dikatakan bahwa semua umat Islam pasti tahu tentang ibadah ini. Beda dengan contohnya ibadah lain yang barangkali tidak semuanya tahu tentang hukum-hukum haid, tentang eh, dan lain sebagainya, yang mana puasa ini maklumun minad din bid darurah. Maka dari itu orang yang mengingkari kewajibannya dihukumi sebagai kafir. Yang mengingkari kewajib bahwa mengatakan oh puasa nggak wajib, maka dihukumi sebagai kafir. Kecuali orang yang mu'allaf atau orang yang tinggal jauh dari ulama. Adapun orang yang mengatakan dan tetap mengakui bahwa puasa itu wajib, namun dia nggak puasa, maka pemerintah berhak untuk mengurung orang ini dan dilarang makan, dilarang minum agar bisa menyerupai orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral asatidz wal ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum tadi kita katakan bahwa puasa itu wajib secara menyeluruh atas seluruh penduduk negeri dengan ditetapkannya bahwa hilal telah terlihat. Cukup terlihat oleh satu orang, mana orang ini orang soleh, kesolehannya atau ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, dilaporkan kepada hakim dan hakim mengatakan, ya kita tetapkan dan kita umumkan bahwa besok adalah Ramadan. Karena kan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat hilal dan beliau mengabarkan Nabi dan Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat lain untuk berpuasa. Dan juga ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang bersaksi melihat hilal di hadapan Nabi SAW dan Nabi menetapkan bahwa besok adalah berpuasa. Ini secara umum. Jadi inilah patokan utama kita ketika menetapkannya. Adapun orang yang menetapkan puasa dengan hisab, menghitung bulan atau memperhatikan bintang, maka ini hanya sifatnya sebut khos. Ketetapan Ramadan itu hanya khusus bagi dia saja, si penghitung tersebut. Sedangkan orang lain tidak. Kecuali orang yang percaya dan meyakini tentang apa yang dilakukan oleh hasib ini. Nah, ada khilaf yang panjang tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menetapkan puasa dengan hisab sah puasanya, eh, dan barang siapa yang meyakini kejujuran dan kebenarannya juga wajib untuk mengikutinya. Dia juga mengatakan bahwa tidak sah, tidak boleh mengikutinya, tidak wajib dan lain sebagainya. Yang barangkali itulah pendapat yang dipakai teman-teman Muhammadiyah bahwa puasanya sah dan bagi pengikutnya yang mempercayainya juga sah puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian barakallahu fikum, itulah sedikit mukaddimah tentang puasa. Sekarang mari kita singgung mengenai syarat atau siapa saja yang dikenai kewajiban berpuasa. Siapa saja yang dikenai kewajiban berpuasa. Siapa saja yang wajib melakukan puasa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa syara'itu wujubi as-siyami arba'atu asya'a. Asya'a mansub uh, mamnu' min as-sarf. Alasannya adalah karena dia
ditutup oleh alif hamzah dan didahului oleh 3 huruf. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Barang siapa yang terkumpul padanya 4 hal berikut, maka dia dikenai kewajiban berpuasa. Dalam artian jika dia nggak berpuasa, maka dia berdosa. Pertama adalah al-Islam, Islam. Walaupun Islamnya ini pernah Islam, dalam artian sekarang dia murtad, maka dia tetap dikenai kewajiban berpuasa. Orang-orang yang murtad tetap dikenai kewajiban puasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti dia kembali memeluk Islam, maka dia wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggal selama dia murtad. Wal-'iyadzu billah. A'azani Allah wa iyyakum wa hafizani Allah wa iyyakum. Al-Islam. Adapun orang kafir asli, maka ketika dia masuk Islam tidak diwajibkan mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama dia kafir asli. Targhiban lahu fid dukhul ilal Islam. Untuk melunakkan dan menambah daya tariknya untuk memeluk Islam. Yang kedua adalah al-bulugh. Maka puasa tidak wajib, belum wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Namun anak yang sudah mumayyiz tapi dia belum baligh, mumayyiz biasanya umur 7 tahun biasanya, maka dia kalau dia berpuasa maka sudah sah. Dan juga sebagaimana pembahasan sholat, anak diperintahkan berpuasa ketika dia berumur 7 tahun. Dan dipukul jika dia meninggalkan puasa ketika dia berumur 10 tahun. Untuk melatihnya agar rajin beribadah sehingga nanti dia ketika dia sudah besar tidak meninggalkannya insya Allah. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Maka tidak wajib puasa atas orang gila dan juga orang pingsan. Begitu juga orang yang mabuk. Mereka tidak dikenai kewajiban berpuasa. Oh, gila, pingsan, mabuk. Ini tidak dikenai kewajiban berpuasa karena mereka tidak ada kesadaran, tidak ada akal istilahnya. Namun, apakah wajib mengqadha? Orang gila, kalau dia sengaja gila, sengaja membuat dirinya gila, entah bagaimana caranya, maka wajib nanti mengqadha ketika dia sudah sadar, sudah sehat lagi. Begitu juga orang yang mabuk. Kalau mabuknya sengaja, maka tentu wajib nanti untuk mengqadha ketika dia sudah sehat. Adapun kalau mabuk nggak sengaja, contohnya nggak tidak menyangka bahwa makanan ini memabukkan, tidak mengira bahwa minuman ini memabukkan terus dia konsumsi, maka tidak wajib mengqadha. Kemudian orang yang pingsan wajib mengqadha puasanya. Baik pingsannya disengaja atau nggak sengaja, wajib mengqadha. Orang yang tidur, walaupun dia tidur sejak subuh sampai maghrib contohnya, sah puasanya. Orang tidur sejak contoh, yang penting pernah berniat di malam hari, kemudian tidur sejak subuh sampai maghrib contohnya, maka puasanya sah. Dan juga dia eh, dibandingkan orang yang 3 tadi, gila, mabuk, apalagi tadi pingsan, tentu orang yang tidur ini lebih mudah sadar dia di antara orang-orang yang tadi. Kemudian kapan saja, contohnya ada orang yang subuh-subuhnya masih sehat, di tengah-tengah hari sempat gila sebentar contohnya.
maka batal puasanya. Walaupun gilanya sejam contohnya, maka batal. Adapun jika pingsan atau mabuk sebentar di siang hari, maka tidak batal. Kecuali orang ini pingsan sejak subuh sampai maghrib, atau dalam keadaan mabuk sejak subuh sampai maghrib, ini baru tidak sah puasanya. Yang keempat adalah syaratnya al-qudrah ala shaum. Wajib berpuasa atas orang yang mampu berpuasa. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Baik ketidakmampuannya itu secara hakiki seperti orang yang sakit contohnya, maka tidak wajib berpuasa. Atau ketidakmampuannya secara abstrak, syar'i, seperti wanita haid dan nifas. Ini kan mereka secara fisik barangkali mampu, tapi secara agama mereka tidak dibolehkan. Jadi ini termasuk gambaran ketidakmampuan berpuasa, maka tidak dikenai kewajiban berpuasa. Adapun mengqadha nanti akan kita lihat rinciannya. Setelah membahas mengenai syarat wajib puasa, sekarang mari kita melangkah melihat rukun puasa. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala, wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. An-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammuril qai. Rukun puasa ada empat. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri. Ketiga, menahan diri dari makan, minum, serta hubungan kelamin dan muntah dengan sengaja. Akhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Eh, Pertama rukunnya adalah niat. Sebagaimana yang eh, pernah kita bahas sebelumnya, baik ketika mengkaji tafsir atau mengkaji hadis, bahwa niat liqaulina innamal a'malu binniyat. Amalan bergantung pada niatnya. Dan niat harus dilakukan pada eh, tiap malam karena per hari dari hari-hari Ramadan itu ibadah tersendiri. Dikarenakan antara hari sekarang ke hari berikutnya dipisahkan dengan hal yang bertentangan dengan puasa. Dan pada malam hari ada pemisah antara puasa siang ini dengan puasa siang esok, dipisahkan dengan hal yang bertentangan dengan puasa, makan, minum, atau hubungan suami istri contohnya. Maka jadilah puasa hari per hari itu merupakan ibadah yang sendiri, jadi niatnya juga harus sendiri, juga harus diulang. Bagaimana sholat antara zuhur dengan asar dipisah dengan salam. Maka sebelum zuhur kita harus niat, dan juga ketika mau asar kita juga harus niat. Tidak sah niat ketika subuh digodok atau dijamak langsung niat subuh, asar, maghrib, isya contohnya. Begitu juga puasa, tiap malamnya harus diniatkan. Maktab, user, maktab. Kemudian, barakallahu fikum, namun seperti yang kita katakan sebelumnya, menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa niat ini cukup dipasang sekali untuk 1 bulan. Dan diperbolehkan untuk mengikuti beliau agar nanti ketika kita lupa niat, sudah di cover oleh niat yang di awal bulan tersebut.
Kemudian kita katakan bahwa niat itu waktunya kapan? Malam hari. Kalau kita mau puasa wajib, mau puasa Ramadan, maka niatnya harus di malam hari. Kapan waktu malam? Kita sudah tahu semuanya dari maghrib sampai subuh. Maka itulah waktu untuk berniat. Seandainya ada orang yang sudah berniat di awal-awal malam, contohnya ba'da Isya sudah dipasang niat, contohnya. Kemudian dia tidur, bangun ketika sahur. Apakah boleh? Apakah harus mengulang niat? Tidak ya. Atau juga ada orang yang sudah memasang niat, kemudian di tengah malamnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan puasa, makan, minum, hubungan suami istri. Apakah wajib mengulang niat? Jawabannya juga tidak wajib mengulang niat. Kemudian ada contohnya orang yang sahur. Sahur, namun dia belum terbesit untuk berpuasa. Maka sahur tidak bisa mewakili niat. Sahur yang cuma dalam bentuk makan minum tidak bisa mewakili niat. Kecuali kalau ketika sahur itu dia eh, memasang apa namanya, mengingat oh ini saya sahur agar nanti bisa kuat berpuasa, meninggalkan semua pembatal puasa. Kecuali kalau khatara bi balihi, sempat terlintas sebenarnya bahwa dia akan puasa, maka sah eh, sebagai niat. Barakallahu fikum. Berkata para ulama kita, ketahuilah bahwa ibadah yang wajib itu seperti seperti puasa Ramadan haram untuk dibatalkan. Al-fardu yahrumu qat'uhu sauman kana aw ghairahu. Ibadah yang wajib itu haram dibatalkan, baik dia puasa ataupun selain puasa, seperti sholat yang wajib haram dibatalkan. Sedangkan sesuatu ibadah yang sunnah itu tidak haram membatalkannya, baik dia puasa ataupun selain puasa. As-shaim al-mutatawwi' amiru nafsihi in sya'a shoma wa in sya'a afṭara. Orang berpuasa yang berpuasa sunnah itu dia menjadi panglima bagi dirinya sendiri. Kalau dia mau melanjutkan puasanya silakan, dan jika dia mau membatalkan puasanya juga dipersilahkan. Begitu juga dikiaskan kepada ibadah yang lainnya. Eh, Begitu juga ibadah yang fardu kifayah boleh juga untuk dibatalkan. Kecuali kalau yang fardu kifayah tadi berubah menjadi fardu ain. Contohnya tidak ada orang lain yang menyolatkan jenazah. Dia tinggal di sebuah desa yang mana dia sendiri laki-laki, selebihnya perempuan. Dan kebetulan si perempuan semuanya sedang haid. Kemudian ada yang meninggal dunia. Maka dia sendiri yang wajib untuk mensolatkan jenazah tersebut dan menjadi fardu ain baginya. Yang aslinya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Ini tidak boleh dibatalkan. Kemudian, ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai mana? Sampai niat. An-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Kemudian juga wajib untuk kita menentukan bahwa kita harus puasa Ramadan. Kan puasa yang wajib ini banyak ya. Puasa wajib itu banyak. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qadha. Maka kita wajib menentukan jenisnya apa ini. Apakah dia Ramadan atau eh, atau nazar atau qadha. Maka nanti ketika kita mau Ramadan wajib nawaitu, contohnya bagi yang melafazkan nawaitu shauma Ramadan. Disebutkan sampai detail sebagaimana kita juga wajib mendetailkan
mau sholat wajib yang mana? Mau zuhur kah atau asar kah dan seterusnya. Kemudian rukun kedua, barakallahu fikum, al-imsak, menahan diri. Pertama, menahan diri agar tidak makan, kemudian tidak minum, serta tidak menggauli istri, bukan istri saja, contohnya berzina juga termasuk. Dan juga untuk tidak muntah dengan sengaja. Bagi yang contohnya melafazkan niat, maka niat yang paling sempurna nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian, barakallahu fikum, kita pelan-pelan saja ya. Di antara pembahasan yang berkaitan dengan imsak, bahwa imsak itu yang sebenarnya adalah dari fajar, terbitnya fajar. Adapun barangkali di sebagian kalender, bagian eh, almanak atau apa istilahnya di daerah masing-masing, ada imsak, ada subuh. Biasanya imsak itu dituliskan 10 menit sebelum waktu subuh. Itu barangkali maksudnya untuk kehati-hatian. Sesungguhnya imsak yang sebenarnya itu sejak terbitnya fajar. Tandanya fajar telah terbit, azan contohnya ditandai dengan azan atau dengan waktu, dan makanan masih di mulut, jika kita tidak menelannya maka puasa kita sah. Tapi jika kita telan maka puasa tidak sah. Seandainya ada orang yang ketika fajar terbit dia sedang berhubungan suami istri, lalu segera dia hentikan, maka puasanya sah. Tapi jika dilanjutkan juga maka puasa tidak sah. Tentunya semua ini, makan, minum, hubungan suami istri ini membatalkan puasa kalau dia dilakukan dengan sengaja. Adapun jika nggak sengaja, maka tidak batal. Baik yang dimakan itu sedikit ataupun banyak, selama nggak sengaja, maka dia tidak batal. Sebagian permasalahan telah kita sebutkan ketika membahas hadis ahkam. Di sekarang hanya tambahan saja. Kita lihat masalah berikutnya tentang pembatal puasa. Ada 10 pembatal puasa. Pertama adalah ma wasala amdan ilal jawf. Semua benda yang sampai ke dalam rongga. Baik bendanya besar maupun kecil, yang masuk ke dalam rongga badan, maka dia membatalkan puasa. Rongga di sini barakallahu fikum tidak hanya perut saja, namun ada 5 lubang pada badan yang mana jika ada benda yang masuk ke dalam itu, maka dia membatalkan puasa. Pertama adalah perut, ya. Yang kedua adalah telinga, maka tetes telinga membatalkan puasa. Atau juga eh, katenbat, jika dia sampai melewati azmul jumjumah, tulang tenggorokan ini, maka dia membatalkan puasa. Begitu juga hidung, jika ada benda yang sampai melewati khoisyum, maka dia membatalkan puasa. Ketika yang swab dulu, jika sampai eh, alatnya itu melebihi khoisyum, ujung hidung, maka dia membatalkan puasa. Sudah 3 ya. Kemudian juga mohon maaf, eh, kemaluan depan.
Jika ada benda yang masuk ke dalamnya, maka dia membatalkan puasa. Dan juga lubang belakang atau dubur. Jika ada yang memasukkan jarinya ketika istinja, contohnya ada kebanyakan was-was ketika istinja, memastikan kebersihan, maka ini membatalkan puasa. Begitu juga air, contohnya bagi yang berenang, hati-hati. Kalau kentut dalam air ada yang masuk, maka dia membatalkan puasa. Sekali lagi, secara sengaja. Jadi ini tidak hanya mencakup makan minum saja. Semua benda yang masuk ke dalam rongga-rongga badan ini, maka dia membatalkan puasa. Wal huknah, suntik injeksi fi ahadis sabilain, mungkin memasukkan obat dan lain sebagainya. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Wal wat'u amdan, hubungan suami istri secara sengaja membatalkan puasa. Coba kita lihat ada pembahasan apa yang berkaitan dengan ini. Dengan sengaja, maka tidak batal puasa kalau dilakukan karena lupa. Mungkin karena pengantin baru barangkali, atau punya istri baru dan lupa, maka tidak batal. Walaupun orang itu melakukan hubungan suami istri di dubur, mohon maaf, maka dia membatalkan puasa. Baik dilakukan dengan manusia ataupun dengan binatang, waliyahzubillah, membatalkan puasa. Walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada lagi yang membatalkan puasa, al-inzal an mubasyaratin. Mohon maaf ya. Keluarnya mani ketika berpuasa disebabkan adanya sentuhan kulit. Ini hubungan badan, kalau kita bawakan ke konteks suami istri, hubungan badan selain hubungan kelamin, mungkin berpelukan atau mencium istri, mencium suami, kemudian sampai mengeluarkan mani karena ada sentuhan kulit, maka ini membatalkan puasa. Hasil permasalahannya bahwa mohon maaf, istimna atau mungkin pada istilah sekarangnya masturbasi atau mencari kesenangan pada kemaluan sendiri, onani, ini membatalkan puasa. Tentu kalau sampai keluar, baik dilakukan secara langsung, menyentuh langsung kemaluan, atau dilapisi dengan sesuatu, ini membatalkan puasa. Kemudian selain dari itu, contohnya mencium atau menyentuh orang yang bukan mahram, perempuan ajnabiyah, maka jika sampai mengeluarkan mani, akan membatalkan puasa. Kalau tadi menyentuh kulit. Adapun kalau menyentuh dibatasi kain sampai keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Kalau menyentuh perempuan yang mahram, contohnya adik atau kakak, maka ini tidak membatalkan puasa kalau sampai keluar mani. Kalau itu dilakukan dari segi kasih sayang. Adapun kalau menyentuh mahram adik atau kakak, contohnya karena syahwat sampai keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Kemudian al-haid. Pembatas selanjutnya adalah haid. Oh ya, bagi mimpi basah yang tidak membatalkan puasa. Ketika di siang hari mimpi basah tidak membatalkan puasa. Haid, nifas, gila, murtad. 4 nomor terakhir ini
Kapan saja dia muncul ketika orang berpuasa, maka dia membatalkan puasa. Haid, nifas, gila, dan murtad. Ada 3 hal yang disunahkan ketika berpuasa. Pertama, menyegerakan berbuka. Kedua, mengakhirkan sahur. Dan ketiga, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Tentu ini hanya ringkasan saja. Ada lagi banyak hal lain yang disunahkan ketika berpuasa. Baca Quran, memberikan berbukaan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Bisa didapatkan di kitab lain. Kemudian ada disebutkan di sini hari-hari yang haram kita berpuasa padanya. Ada 5 hari yang mana kita haram berpuasa pada hari itu. Al-Aidani wa ayyamut tasyriqi as-salasa. Hari-hari raya yang 2 itu, Fitri dan Adha, dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian pada Yaumus Syak yang kita katakan tadi, tanggal 30 Sya'ban, diharamkan berpuasa pada hari itu. Nabi mengatakan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shaman falyaqau kama. Oh, hati-hati, untuk hati-hatian. Mungkin sudah Ramadan ini. Sedangkan penetapan hilal belum ada, tidak boleh berpuasa pada hari itu kecuali jika ada kebiasaan puasa. Senin Kamis bertepatan tanggal 30 Sya'ban nanti adalah hari Senin, kalau tidak salah. Jadi barang siapa yang puasa pada hari Senin itu karena mau puasa sunnah, maka dipersilahkan selama hilal belum terlihat. Kalau udah terlihat berarti ini Ramadan dong. Sekarang apa balasan atau apa hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan? Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu wa hiya 'inqa raqabatin mu'minatin. Fa illam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina likulli miskinin muddun. Barang siapa yang melakukan hubungan kelamin di siang Ramadan secara sengaja, maka dia harus mengqadha. Kita perhatikan di sini banyak sekali aturan-aturannya, bahwa ini denda yang cukup berat bagi yang melakukan sesuatu yang terlarang ini. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual, jadi hubungan seksual, kalau cuma berpelukan maka tidak dikenai hukum ini. Yang kedua, eh, aturannya adalah fi nahari Ramadan, pada siang Ramadan. Maka barang siapa yang melakukannya pada malam, tentu tidak kenai ke hukum ini. Tentu diperintahkan malah, ada ayatnya. Ramadan. Nah, barang siapa yang melakukan hubungan seksual di siang Ramadan. Adapun jika dia melakukannya pada siang hari, tapi di luar Ramadan, contohnya ketika puasa Senin Kamis, atau puasa qadha, atau ketika puasa nazar, maka ini dia tidak dikenai hukum ini. Cuma dikenai kalau dia melakukannya pada siang Ramadan saja. Kemudian secara sengaja, amidan. Amidan. Secara sengaja. Jadi kalau lupa, maka tidak dikenai hukum ini. Eh, fil farji, pada farji, baik, mohon maaf, kemaluan ataupun dubur, sama saja hukumnya, baik dilakukan bersama istri atau suami ataupun zina
ataupun dilakukan dengan sesama laki-laki homoseksual atau dengan binatang bahkan, baik orang mati maupun dengan orang sudah meninggal, maka ini eh, kena dengan hukum ini, fil farji. Kemudian dia dikenai hukum kalau dilakukan di fil farji. Adapun contohnya jika dilakukan di selain farji, contohnya di sini disebutkan di telinga, contoh. Kan nggak masuk ya, nggak masuk akal. Surah pada pusar atau di bagian mana saja selain farji maka tidak dikenai dengan hukum ini. Maka dia pertama dikenai konsekuensi pastinya puasanya batal. Yang kedua dia wajib mengqadha di hari lain nantinya. Kemudian ketiga apa? Berdosa. Sudah berapa? Puasa batal, berdosa, wajib mengqadha. Kemudian kemudian dia dikenai kafar, denda. Apa dendanya? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Memerdekakan budak. Kalau tidak ada, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka wajib untuk memberi makan 60 miskin. Masing-masing orang diberikan sekitar 650 gram beras. Ini dia konsekuensi berhubungan kemaluan di siang Ramadan. Kemudian, dan juga pembahasan selanjutnya, yaitu tentang orang yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyamun min ramadhana at'ama anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban atau hutang puasa Ramadan, maka caranya adalah ahli atau karib kerabatnya memberikan atau membayarkan fidyah atas nama orang yang meninggal tersebut. Ini salah satu di antara dua pilihan. Pilihan lain adalah dengan melakukan puasa untuknya. Bisa dengan cara kumpulkan berapa kerabat yang ada. Mungkin ada 30 kerabat. Masing-masing kita puasa atas nama almarhum contohnya. 30 orang. Sudah di hari yang sama contohnya. Maka itu dibolehkan. Cara kedua ini yang beliau sebutkan yaitu memberi makan fakir miskin, membayar fidyah sebanyak kurang lebih 700 atau 650 gram. Man yubahu lahum al-fitru. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Wa syaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftir wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang yang sudah berumur tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Namun dia harus membayar fidyah per harinya 1 mud atau sekitar 650 gram beras dalam bentuk makanan mentah. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima afqarata wa alaihima al-qadha. Perlu perhatikan bagi teman-teman yang hamil atau menyusui. Perhatikan, kita nggak puasa karena apa? Kalau nggak puasa karena khawatir pada diri pribadi saja, sedangkan kita nggak khawatir kepada anak yang sedang dikandung, yang sedang disusui,
aman-aman insya Allah. Kita khawatirnya justru pada diri kita. Mungkin akan meninggal atau akan tambah atau akan sakit contohnya. Maka konsekuensinya apa? Diperbolehkan tidak berpuasa dan cuma mengqadha saja nanti. Mengqadha. Tetapi seandainya mereka tidak berpuasa karena khawatir pada anak, kalau saya berpuasa saya khawatir janin saya keguguran contohnya. Kalau saya berpuasa saya khawatir bahwa anak saya kekurangan ASI sehingga dia nggak puasa karena khawatir kepada anak, maka diperbolehkan nggak berpuasa, namun wajib mengqadha serta bayar denda fidyah kafarah. Perharinya 1 mud 650 gram. Jadi perhatikan atas dasar apa kita nggak berpuasa. Khawatir pada diri sendiri, silahkan berbuka, tapi harus mengqadha saja. Itu kalau khawatir pada diri sendiri saja. Adapun jika khawatir, yang penting ada khawatirnya pada orang lain. Bisa jadi cuma khawatir pada anak. Atau khawatir pada anak plus khawatir pada diri sendiri. Ini qadha serta bayar fidyah. Mengqadha serta bayar fidyah. Urusan mengqadha ini perkara yang disepakati oleh 4 mazhab. Empat mazhab. Namun perbedaannya pada hal bayar fidyah. Apakah bayar fidyah, apakah qadha saja atau qadha serta membayar fidyah. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Dan golongan ketiga, orang yang sakit, yang mana dia masih ada harapan sembuh. Kemudian musafir, yang mana dia jarak safarnya jarak yang panjang, 85 km ke atas, maka mereka diperbolehkan nggak berpuasa. Dan mereka nanti wajib mengqadha ketika orang sakit telah sembuh dan ketika orang safar telah mukim. Dan bagi musafir kita ulangi bahwa dia boleh tidak puasa. Namun tetap dianjurkan puasa agar lebih hutangnya lebih segera terbayar. I'tikaf merupakan suatu sunnah yang sangat dianjurkan dan dia tidak hanya berkaitan dengan Ramadan saja, boleh dikerjakan ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari itu di sebagian masjid ketika kita di Mesir dulu dibuatkan di pintu masjidnya al nawaita al i'tikaf, apakah sudah niat i'tikaf, dan juga diperbolehkan baik di siang maupun di malam hari. Dan i'tikaf ini merupakan ibadah yang mana minimalnya adalah kita menetap di masjid di atas waktu yang kita perlukan untuk tumak ninah sholat. Sholat tumak ninah berapa? Paling 2 detik. Sekadar baca subhanallah. Maka i'tikaf ini minimal waktunya di atas waktu tumak ninah sholat. Itu minimal. Maksimal tidak ada batas. Yang penting ada niat i'tikaf. Inilah yang membedakan orang yang masuk masjid dengan tujuan i'tikaf dan tujuan cuma untuk istirahat dan lain sebagainya. Maka pasang niat, jangan lalai. Ini ibadah yang banyak dilalaikan, yang padahal tiap hari bisa kita kerjakan. Kemudian syaratnya harus masjid, tidak bisa sekolah, apalagi rumah, harus masjid. Dan kita tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sifatnya manusiawi, buang hajat, atau
perempuan haid contohnya, atau sakit yang tidak bisa ditahan, eh, yang membuat kita harus keluar masjid. Dan pembatal i'tikaf itu adalah berhubungan kelamin. Contohnya ada orang yang i'tikaf kemudian keluar ke rumahnya dengan tujuan yang manusiawi, buang hajat, tiba-tiba di rumah tergoda sama istri, berhubungan sama istri di malam harinya, maka eh, i'tikafnya batal. Barangkali itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk qiyamul lail, insyaallah besok kita ambil dari Fathul Mu'in insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita persilakan barangkali ada yang eh, didiskusikan atau barangkali ada yang mau keluar duluan, jika kita persilahkan. Orang yang koma, apakah wajib mengqadha atau bayar fidyah? Kalau komanya, eh, koma itu nanti Anda cari dulu, Anda pastikan tentang koma ini. Aisyah. Bagaimana cara implementasikan puasa qadha untuk orang yang sudah meninggal? Ada ibu atau ayah atau siapa saja keluarga kita yang meninggalkan puasa Ramadan dan dia sudah meninggal, maka tentu kita membayarnya di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu untuk kita pastinya. Di luar Ramadan kita niatkan di malam harinya, kita niatkan bahwa besok kita akan berniat puasa qadha Ramadan atas nama ibu atau ayah sudah meninggal. Boleh kita sendiri atau ajak adik kakak agar hutangnya segera lunas contohnya, dibolehkan. Bagaimana kita contohnya bersedekah untuk orang lain? Kita niatkan pahala sedekahnya untuk orang lain. Itu juga puasa ini kita niatkan bahwa ini adalah puasa atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Kalau kalau puasa untuk kita pastinya jelas ini bahwa besok itu kita akan berpuasa untuk diri kita. Untuk puasa Ramadan nanti. Sengaja aku puasa Ramadan. Kalau untuk mengqadhakan orang lain, sengaja aku puasa qadha Ramadan atas nama almarhumah ibu atau atas nama almarhum. Cuma itu aja, cuma ditambahkan bahwa ini adalah untuk ibu almarhumah atau almarhum ayah. Wallahu a'lam. Enggak. Jika sudah terlihat namun dari pemerintah belum dianggap, ini hukumnya adalah puasa Ramadan ini sabata subutan khasan. Puasa Ramadan wajib bagi yang melihat hilal secara pribadi. Jadi kita sudah wajib duluan puasa selama kita melihat hilal atau diberi kabar oleh orang yang melihat hilal namun tidak diakui oleh pemerintah. Jadi wajib secara pribadi, secara khusus, bukan secara umum, secara pribadi. Dan juga
Wajib juga bagi orang yang mempercayai kita. Wajib untuk berpuasa Ramadan karena sesungguhnya tidak memerlukan alat. Contohnya bisa kita melihat hilal dengan mata telanjang tanpa alat, maka itu sudah dikatakan bahwa kita melihat hilal. Jadi eh, jawabannya intinya adalah mengikuti rukyat pribadi. Wallahu a'lam. Ini masuknya ke sebutun khosun. Karena Ramadan itu sabata bitarifain. Subutan aman wa subutan khasan. Secara umum dan secara khusus. Bagi yang telah meninggal, kalau kita sudah mengqadha, maka tidak perlu lagi bayar fidyah. Karena tadi itu sifatnya pilihan. Kalau kita mau bayar fidyah, maka nggak perlu qadha. Kalau mau qadha, maka nggak perlu lagi bayar fidyah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.